Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail fi mutta'it tanzil wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin pemirsa sekalian yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali memuja dan memuji kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam adalah kita bersalawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas bagaimana hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Telah kita ketahui, hidayah dan taufik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala mengatakan di surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidayah dan taufik yang berada di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dirinya penolong bagi orang-orang yang beriman, yang dimana mengantarkan orang-orang beriman tersebut, mengeluarkan mereka dari gelapnya kejahilan dan gelapnya kebodohan menuju dengan terangnya menerang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir yang dimana mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai penolong mereka. Yukhrijunahum, yang dimana mengantarkan mereka atau mengeluarkan mereka minan nuri ila dhulumat, dari terangnya cahaya kebenaran menuju dengan gelapnya kebodohan yang mereka alami. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka, tempat kembali mereka adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan, di manakah kita bisa mendapatkan cahaya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu tempat yang kita bisa mendapatkan cahaya dan taufik adalah yaitu melalui rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah mendatangi tempat-tempat ibadah yang dimana dilakukan ta'lim kebaikan di dalamnya. Sebagaimana tadi kita menjelaskan di awal surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi' walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya.
yahdillahu linurihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dan taufiknya, hidayahnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ini pertanda bahwa hidayah dan taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk taufik kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah dan taufik serta cahaya kebenaran ini yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dari ayat tersebut, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fi buyutin adinallahu an turfa. Di rumah-rumah Allah, fi buyut, kata para ulama di sini mengatakan di dalam tafsirnya, fi buyut adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa. Di rumah-rumah Allah kita diperintahkan untuk mengagungkan dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melakukan kebaikan di dalamnya, mengerjakan membaca Al-Qur'an dan mengisi kajian-kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya, boleh jadi orang-orang yang di luar sana ingin sekali bergabung bersama kita, mulai dari belajar Al-Quran, mulai dari mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin bisa dari segi ekonomi mereka, mungkin mereka bisa dari segi kekuatan mereka. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala belum bisa memberikan kepada mereka hidayah dan taufik, sehingga belum bisa membukakan hati mereka untuk bisa bergabung bersama kita, untuk bisa bersama-sama menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya Jalla wa'ala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi bahan motivasi kita, semangat kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sesuatu yang mahal, yang harus berhak dan lazim kita harus jaga, yang telah Allah berikan kepada kita. Agar kenapa? Ya, mudah-mudahan ini Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.